Selamat pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September 2025. Presiden Prabowo akan menjadi presiden kelima Indonesia yang berpidato secara langsung dalam forum ini. Selama pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, pemimpin Indonesia selalu absen hadir secara langsung pada sidang umum PBB di markas PBB New York. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 22 September 2025 dengan tema Maksimalkan Panggung Dunia bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Nggak ikut ke New York. Ini kita bicara soal rencana pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB di New York 23 September mendatang. Pertanyaannya adalah apa yang kita bisa harapkan secara konkret ya hasil dari pidato Presiden itu untuk dunia dan terutama untuk Indonesia, Kang Ade? Ya, yang pertama pidato Presiden Prabowo pada sidang umum pada sidang umum PBB di Majelis PBB Selasa besok ini menegaskan dan sekaligus juga kita harapkan menjadi tonggak sejarah politik luar negeri Indonesia, di mana Indonesia tidak abu-abu dalam soal perdamaian karena perdamaian adalah perintah konstitusi. Kalau kita lihat dari perintah konstitusi Undang-Undang 45 bahwa Indonesia ini berkomitmen untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan perdamaian berdasarkan menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, kemerdekaan dan keadilan sosial. Nah, ini berarti bahwa ada amanat konstitusi yang dibawa oleh Presiden Prabowo. Sekaligus juga menegaskan bahwa Indonesia tidak berkompromi dengan penjajahan, kemudian juga dengan pelanggaran HAM dan sebagainya. Ini kalau kita lihat sekarang ini geopolitik yang semakin memanas. Kemudian juga semangat unilateralisme juga menghancurkan multilateralisme. Kemudian juga bagaimana genosida di Gaza ini seperti unstoppable, tidak bisa dihentikan. Nah, ini menurut saya momentum bagi Presiden Prabowo bagaimana menegaskan sikapnya di forum internasional. Apakah memang kemudian dengan satu pidato akan bisa memberikan dampak signifikan? Karena kalau kita bicara sidang PBB, Kang Ade, memang bukan pada saat Presiden Indonesia berpidato, tapi beberapa kali kan kita sering melihat ketika pihak-pihak yang berlawanan itu menyampaikan pidato, itu saling membalas dengan walk out, keluar dari ruang sidang. Lalu kalau kita bicara PBB-nya sendiri, kan banyak orang yang mengatakan, sudah hampir tidak ada dampaknya ini PBB. Bagaimana? Ya, memang di dalam konsensus General Assembly itu memang non-binding ya, tidak mengikat. Yang mengikat adalah pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi secara moral ini saya kira sangat penting sekali. Di mana misalnya ada negara yang sebelumnya mendukung Israel, tetapi kemudian hari ini berubah dan besok akan disampaikan. Ada 10 negara yang menyatakan tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa secara moral. Bagaimana dampak dari pidato Presiden di PBB itu kita akan bahas, Kang Ade. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 22 September 2025, Maksimalkan Panggung Dunia. Maksimalkan Panggung Dunia. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September waktu setempat. Prabowo akan menjadi presiden kelima Indonesia yang berpidato secara langsung dalam forum tersebut. Selama pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, pemimpin Indonesia selalu absen hadir secara langsung pada sidang umum PBB di markas PBB New York. Joko Widodo pernah berpidato dalam sidang umum PBB pada 2020 dan 2021. Tetapi saat itu hanya dilakukan secara virtual karena dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Karena itu, panggung Prabowo di sidang tersebut sangat dinantikan dapat menjadi momentum untuk kian menguatkan posisi Indonesia dalam kancah diplomasi internasional.
Selain itu, yang tidak kalah penting, pidato Prabowo amat diharapkan bisa menjadi angin segar di tengah krisis multilateralisme yang kini melanda dunia. Banyak yang berekspektasi pidato Prabowo akan menjadi kenangan dunia atau memory of the world, seperti pidato Presiden Soekarno di masa lalu. Bung Karno menyampaikan pidato berjudul To Build the World Anew di sidang umum ke-15 PBB pada 30 September 1960 dengan menekankan isu anti-imperialisme, solidaritas antar bangsa, serta memperkenalkan Pancasila sebagai alternatif ideologi dunia. Kini, 65 tahun kemudian, Presiden Prabowo yang akan berpidato di urutan ketiga pada sesi debat umum PBB setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat diyakini bakal memberikan warna baru bagi diplomasi Indonesia, sekaligus menunjukkan kepemimpinan moral Indonesia di dunia internasional. Itu menjadi sangat strategis, terlebih dengan situasi geopolitik dan geoekonomi terkini yang syarat ketidakadilan. Dengan panggung besarnya di forum diplomatik terpenting tersebut, Prabowo memiliki kesempatan besar untuk menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Pidato Prabowo teramat penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar bangsa penonton, melainkan penentu arah peradaban global menuju tatanan yang lebih adil, damai, dan manusiawi. Tercerabutnya rasa kemanusiaan dalam politik global memang menjadi isu paling mengemuka saat ini. Agresi yang kemudian berubah menjadi genosida Israel terhadap Palestina yang dilakukan sejak Oktober 2023 hingga saat ini adalah contoh nyata betapa dunia, termasuk PBB, nyaris tak berdaya melawan keserakahan sebagian negara. Israel demi ambisinya rela menihilkan, bahkan memorak-porandakan nilai kemanusiaan. Perdamaian dunia yang sesungguhnya menjadi cita-cita seluruh warga dunia kini sedang berada di titik nadir. Itu karena kemanusiaan yang menjadi salah satu pilarnya justru terus digerogoti dan dihancurkan. Ketegangan politik global, perang antar negara, baik militer maupun dagang, kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan krisis iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia juga terus menjadi ancaman yang berpotensi semakin mengacaukan masa depan perdamaian dunia. Prabowo memang bukan Superman. Pidatonya juga bukan seperti jimat yang akan serta-merta mampu menyadarkan dunia untuk segera menghentikan segala bibit kekacauan itu. Namun, pidato di forum debat umum sidang Majelis Umum PBB adalah panggung besar yang jelas tidak boleh disia-siakan. Disitulah Prabowo bisa menarik atensi pemimpin dunia sekaligus berkesempatan mengarahkan diskusi utama dalam forum tersebut dengan pesan-pesan pentingnya. Di markas PBB itu, penting juga kiranya dalam pidatonya Prabowo menyelipkan desakan agar badan dunia itu mereformasi diri di usianya yang ke-80 tahun. Fakta tak terbantahkan saat ini bahwa PBB dengan segala tantangan global yang mereka hadapi justru kerap tersandera oleh kepentingan negara besar tertentu. Mereka seolah tak berdaya di hadapan negara-negara adik kuasa. Kita, sekali lagi, berharap momentum pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB ke-30 dapat betul-betul dimaksimalkan sehingga bisa menjadi salah satu tonggak sejarah politik luar negeri Indonesia. Itu juga akan menjadi kontribusi besar bangsa ini untuk membantu mewujudkan cita-cita perdamaian dunia dan keadilan global. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda,
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Ong Mei Hua. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ong, bagaimana Bu Ibu melihat rencana pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB? Apakah itu akan memberikan perubahan, dampak signifikan atau seperti apa? Iya, kita ucapkan selamat Presiden Prabowo memberikan pidato ke PBB yang ke-80. Pada waktu Presiden Jokowi kan hanya pakai dengan virtual. Alhamdulillah Presiden Prabowo akan memberikan pidato di depan PBB untuk perdamaian dunia, Bang. Jadi antara Palestina dengan Israel. Jadi kita sambut. Mudah-mudahan dengan pidatonya Presiden Prabowo membawa perdamaian. Jadi tidak perang, tidak akan terjadi gitu Bang. Untuk Indonesia juga di mata PBB bahwa kita itu negara yang suka damai Bang, tidak mendukung orang yang akan perang Palestina dengan Israel. Semoga saja perdamaian ini membawa negara Republik Indonesia mendukung Palestina untuk sejahtera makmur, tidak ribut terus Bang. Itu dampaknya juga akan ke negara-negara yang di sekitarnya, terutama negara Asia. Ya, semoga saja dengan Presiden Prabowo berpidato di depan PBB kita ucapkan selamat. Karena selama ini Presiden Jokowi hanya merupakan virtual saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Pertanyaannya Kang Ade, setelah pidato, kan biasanya orang akan melihat itu adalah simbol dari sikap suatu negara. Dalam hal ini Indonesia nanti akan bersikap. Apakah apa yang harus dilakukan oleh khususnya diplomat-diplomat Indonesia agar pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB itu bergema, kemudian juga berdampak nyata? Apakah kemudian lobby-lobby kepada para negara yang sangat menentukan kondisi di Timur Tengah itu harus dilakukan? Ya, pidato Presiden Prabowo nanti dalam sidang umum PBB itu harus tegas ya, tegas bagaimana Indonesia memiliki semangat menjaga ketertiban dunia, dan ini tentu saja harus dioperasionalkan. Narasi seperti ini harus dioperasionalkan pada diplomat-diplomatnya di PBB. Bagaimana Indonesia secara taktis, kemudian juga secara operasional dan secara nyata mendukung terbentuknya dua negara, two state solution, di mana sampai sekarang ini masih mengambang. Nah, oleh karena itu menurut saya ini mesti dipertegas lagi bagaimana para diplomatnya memiliki perspektif, memiliki koridor yang sama. Dari pidato Prabowo yang sifatnya umum nanti harus operasional di lapangan, sehingga lebih konkret lagi bagaimana kemerdekaan Palestina itu terwujud. Kalau kita lihat kan juga sekian puluh tahun umur Republik ini, Kang Ade, diplomasi Indonesia di PBB itu yang kita ikuti adalah sebenarnya juga sudah ada prakondisinya. Ketika Presiden Indonesia akan berpidato, biasanya sudah ada diplomasi katakanlah ke kawasan regional ASEAN atau kerjasama yang lain, supaya kemudian suaranya itu sama, seragam, dan itu dipuncaki dengan pidato Presiden Indonesia. Kali ini apakah itu sudah dilakukan atau seperti apa? Sebelum
terselenggaranya sidang umum PBB esok ada beberapa pertemuan konferensi tingkat tinggi dan itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan beberapa pihak terkait. Dan Menteri Luar Negeri Indonesia ya? Menteri Luar Negeri Indonesia dan para diplomat kita. Bagaimana tidak hanya soal perdamaian tetapi juga soal pembangunan, kemudian juga soal bagaimana terwujudnya masalah hak asasi manusia. Ini sudah dibicarakan pada KTT sebelumnya. Nah, kita harapkan lebih operasional, artinya bahwa pernyataan Prabowo tidak hanya sifatnya umum, tetapi kemudian para diplomatnya ini bagaimana secara konkret mewujudkan semua itu. Dan tidak hanya soal perang, tetapi juga soal ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi global ini sekarang tidak baik-baik saja, bahkan dunia semakin murung. Pertama karena perang, kemudian juga karena perubahan iklim. Ini juga harus diwujudkan dalam sebuah kerjasama yang sifatnya operasional seperti itu. Banyak orang yang bertanya-tanya, Kang Ade, apakah kemudian isi pidato dari Presiden Indonesia itu akan dengan berani menyerukan sesuatu, misalnya dalam hal Timur Tengah di Gaza, apakah akan berani mengatakan satu hal. Lalu yang kedua, juga yang ditunggu orang-orang adalah apakah kemudian Indonesia berani juga menyerukan, yang tadi Kang Ade sudah sempat sebut, kerjasama multilateral itu harus benar-benar difungsikan, supaya kemudian ekonomi dunia pun tidak terguncang seperti yang terjadi sekarang. Berani tidak kira-kira Presiden Prabowo akan menyampaikan itu? Ya harus berani, karena kalau kita flashback misalnya 65 tahun yang lalu ketika Presiden Soekarno berbicara pada sidang umum PBB, itu jelas sikapnya, itu luar biasa pidatonya, menggebu-gebu, menggetarkan General Assembly ketika itu. Itu tahun 60 ya? Tahun 60, dan beliau menegaskan bagaimana sikap Indonesia ini menolak segala imperialisme. Dan tidak lama setelah itu ada Ganevo ada non-emerging. Ya. Kemudian juga solidaritas antar bangsa itu kan dikumandangkan oleh Presiden Soekarno ketika itu. Dan ini menurut saya Presiden Prabowo harus menegaskan lagi bagaimana Indonesia memiliki komitmen yang tetap, yang konsisten. Perdamaian dunia ini sesuatu hal yang tidak bisa ditolak lagi. Dan ini sesuai dengan semangat berdirinya PBB. Ya, bagaimana kemudian keberanian itu tetap menjaga kepentingan Indonesia, karena kan yang namanya bebas aktif politik luar negeri Indonesia tetap harus juga memikirkan bagaimana respons dari negara-negara yang mungkin harus Indonesia kritik begitu. Kita bahas di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, bagaimana Presiden Prabowo bisa memainkan perannya di pidato di sidang umum PBB dengan berani tapi tetap berhati-hati? Karena misalnya nih, kalau saya berpikir ada kritik kepada katakanlah Israel, katakanlah kepada Amerika, Donald Trump karena kebijakan tarif resiprokalnya. Itu kan kita harus bersiap-siap ada dalam tanda petik balasan dari mereka. Nah, bagaimana diplomasi yang bebas aktif ini bisa dijalankan dengan aman? Ya, Presiden Prabowo tidak perlu ada kekhawatiran ya untuk menegaskan sikapnya menolak penjajahan ataupun menolak genosida di Gaza. Ini karena apa? Karena ini adalah perintah konstitusi. Setiap negara memiliki independensi, setiap negara memiliki kedaulatan untuk menegaskan sikapnya. Dan Presiden Prabowo harus menunjukkan hal itu. Kemudian yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana dalam pidatonya nanti di markas PBB, Presiden Prabowo kita harapkan mengusulkan bagaimana perlunya PBB melakukan reformasi. Ini kan PBB ini kan masih dikungkung oleh sejumlah kekuatan negara-negara besar yang tergabung di dalam Dewan Keamanan PBB. Ini menurut saya harus direformasi karena bagaimanapun juga tata global di dunia ini tidak akan berkeadilan, tidak akan inklusif dan tidak akan tercapai perdamaian jika PBB tidak direformasi. Nah, ini menurut saya yang menjadi pokok persoalannya di situ. Jadi perlu adanya bagaimana usulan dari Presiden Prabowo untuk mengusulkan perlunya reformasi di PBB. Nah, ini tentu saja harus betul-betul membutuhkan nyali yang kuat pada diri Presiden Prabowo. Kira-kira pidatonya itu akan ini agak iseng tapi nyata ya, penting. Kira-kira pidato itu akan disampaikan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Karena kan ini menjadi isu di pemerintahan terdahulu kan Kang Ade. Bagaimana seorang kepala negara Indonesia
menurut Undang-Undang Bendera dan Bahasa katanya harus selalu menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum internasional. Ini nanti akan seperti apa? Ya, kalau pidato seperti itu bisa dengan dua bahasa ya. Jadi di Oh, boleh ya, berbahasa Inggris boleh juga? Berbahasa Inggris boleh. Nah, ini kan nanti ada forum tanya jawab juga di situ. Oke. Jadi untuk kecepatan dan juga untuk tidak ada misunderstanding di situ, perlu juga saya kira Prabowo menunjukkan langsung menyampaikan dalam bahasa Inggris. Dengan kemampuan berbahasa Inggris Presiden Prabowo memang yang baik cakap, begitu ya? Seperti itu. Jadi menurut saya ini kesempatan ya, bagaimana Indonesia ini tegas, tidak abu-abu, bagaimana perdamaian dunia itu harus diwujudkan seterang-terangnya seperti itu, setegas-tegasnya. Karena jika tidak, peradaban dunia ini semakin murung. Kita pidato Prabowo ini menjadi momentum bagaimana Indonesia ini menjadi berada pada garis terdepan, menciptakan peradaban dunia yang lebih inklusif, berkeadilan seperti itu. Dampaknya untuk rakyat Indonesia kebanyakan, Kang Ade. Ini beberapa orang bertanya soalnya, Presiden pergi ke PBB di Amerika berpidato, efeknya kepada kita, kepada hidup kami, kata sebagian yang bertanya ini, itu apa? Indonesia sebagai bagian dari warga dunia ini tidak bisa berpangku tangan ketika terjadi geopolitik, ketika terjadi peperangan, ketika terjadi pembantaian, pelanggaran HAM, genosida dan sebagainya. Jadi kalau perdamaian dunia ini terganggu, terkoyak, ini tentu saja akan berdampak pada Indonesia juga seperti itu. Itulah efeknya untuk kita dan ya kita dukung ya pidato Presiden dengan apa yang kita bisa sampaikan. Ya. Terima kasih Kang Ade Alawi untuk editorial pagi ini. Selamat pagi Kang. Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo memang bukan Superman. Pidatonya juga bukan seperti jimat yang akan serta-merta mampu menyadarkan dunia untuk segera menghentikan segala bibit kekacauan. Namun pidato di forum debat umum sidang Majelis Umum PBB adalah panggung besar yang jelas tidak boleh disia-siakan. Disitulah Presiden Prabowo bisa menarik atensi pemimpin dunia sekaligus berkesempatan mengarahkan diskusi utama dalam forum itu dengan pesan-pesan pentingnya. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.